Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, di depan kita lihat ada replanting atau penumbangan, penanaman kembali, penanaman kedua ini. Nah, tadi sore ini tadi barusan saya bersama anak saya tadi melihat ini dan bikin video. Nah, tips lah ya, trik. Gatal tangan saya pengen ngerekam ini. Nah, tip dan trik bagaimana mensiasati agar biaya lebih efisien dan pengerjaan lebih efisien. Nah, dari sudut pandang saya sebagai buruh. Nah, ini di sini di depan kita ini ada salah satu milik warga pribadi nih ya, replanting atau penumbangan secara pribadi dengan cara chipping seperti ini. Nah, ini udah betul. Nah, ini ada apa chipping seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, biar lebih efisien dan lebih kedepannya perawatannya lebih maksimal. Masanya biasanya kalau model chipping seperti ini, ya, replanting model dicincang seperti ini, kalau secara pribadi biasanya itu bos-bos besar yang lahannya mungkin ya belasan, puluhan atau bahkan ratusan hektar. Sebab kalau cuman satu dua kapling atau 24 hektar, 8 hektar, 6 hektar biasanya tidak seperti ini. Mereka akan lebih mengandalkan penyisipan seperti ini untuk lahan mungkin 24 atau sampai 6 hektar. Kenapa? Ya kalau memang untuk petani kelas-kelas menengah ke bawah atau kelas bawah gitu kan, yang memiliki lahan sawit hanya 2 hektar ya akan semacam seperti ini untuk penanaman keduanya. Sebab atas mungkin bisa dimanfaatkan selagi menunggu yang bawah untuk berkembang. Nah, atas bisa untuk apa itu namanya? Menopang ekonomi keluarga beserta pupuk perawatan untuk sawit yang kedua. Namun tidak untuk bos-bos besar yang memiliki kelebihan modal atau memang sudah mempersiapkan modal dari awal. Mereka akan lebih memilih chipping model seperti ini atau sekalianlah agar supaya memang sawit tanaman barunya itu lebih cepat berkembang dengan adanya lahan yang terbuka tanpa ada halangan sinar matahari dari pohon yang sebelumnya gitu. Cuman di sini saya akan memberikan tips bagaimana sistem penumbangan secara replanting secara chipping seperti ini. Nah, tipsnya adalah sebelum Anda melakukan chipping maka beri tanda ukur langsung. Mungkin ya berapa sih ukuran sawit itu 9 kali 9 atau berapa. Nah, untuk menentukan letak cipingan tersebut agar tidak menghalangi, ini dari sudut pandang buruh ya, tidak menghalangi jalannya nanti kami, saya mewakili buruh, jalannya kami nanti untuk merawat gitu loh. Jadi pun perawatan Anda, sawit Anda pun akan lebih maksimal gitu. Jadi kami tidak naik-naik ke cipingan gitu. Nah, kita beri tanda atau kita beri patok lah. Ini tanda ini seperti ini 1, 2, 3 sampai 12. Kalau ini mungkin sampai 12 patok atau 12 jalur. Mungkin kalau ini kan lahan ini kan 2 hektar, 200 kali 100. Jadi ya mungkin 12 jalur lah kan. Nah, jadi diberi tanda dulu sebelum melakukan chipping. Nah, sehingga nanti cipingan ini tidak terletak di jalan atau yang bakalan menjadi akses kami sebagai buruh untuk melakukan perawatan. Nah, jadi kan sehingga perawatan untuk sawit kecilnya lebih maksimal dibandingkan jika itu diukur setelah memang betul diukur setelah melakukan penumbangan atau replanting ini akan lebih mudah karena terlihat semua sih kan. Akan lebih karena terlihat karena tidak ada lagi halangan. Cuman lebih baik menurut saya dari pandangan sebagai seorang buruh akan lebih baik jika memang itu dilakukan pengukuran. Sebab apa? Ya nanti akan perawatannya akan lebih maksimal bos gitu loh. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, inilah caranya seperti ini ya. Di sini udah saya beri tanda angka 1, 2, 3, 4, 1 ini. Ini 1, 2, 3 sampai ini adalah anggaplah ini jaluran sampai 12 jalur misalnya, biasanya untuk per 2 hektarnya sampai 12 jalur. Maka kita lihat ini patok ini antara patok 1 dan 2 ini berkawan. Jadi di sini ini jalan. Nah, kalau orang Medan bilang pasar lah, jalan. Jadi jangan usahakan jangan sampai ada cipingan. Nah, begitu juga 3, 4 itu kawan. Di sini jalan.
Antara 2 dan 3 ini kan, ini nggak ada kawan ini, atau pasar mati, atau jalan mati, atau, gawangan mati. Nah, disitulah cipingan. 4 dan 5 ini, ini nggak ada kawan karena, di sinilah letak cipingannya. Oke, sebab 5 dan 6 ini baru kawan, di sini ada letak jalannya. Begitu juga seterusnya. Jadi sehingga cipingan itu tidak menghalangi, kita sebagai buruh untuk, jalan gitu, untuk melakukan aksesnya, jadi tidak terhalang.